Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Layu Lestari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarsi. Saya akan menjelaskan tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Untuk yang pertama, penyembuhan data pada uji autokorelasi atau data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali tahun 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau DW, uji statistik Q-Box, Peirce, dan Ljungbox, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson, metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson, uji DW dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL, maka HO ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU 4 kurang DU, maka HO diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D terletak antara DL dan DU di antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji DW mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terdapat antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut: adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, memanipulasi data, menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang pada digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes, jika nilai asim 6 to Taillet lebih kecil kurang dari 0,05, maka dapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asim 6 to Tail lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas, data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glatzer, seringkali lain terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara untuk yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Part, dan uji White. Melakukan transformasi dan penelitian seperti LN, log10, log, dan lain-lain. Melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka tidak boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi bervariasi atau beragam. Nah, ini kita ke SPSS-nya. Ini datanya udah diambil. Nah, pertama kita uji DW terlebih dahulu dengan cara klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, untuk dependennya kita masukin yang variabel Y. Nah, yang independen kita masukin variabel X1 dan variabel X2. Nah, terus kita klik statistik, kita checklist yang estimate dan model fit dan collinearity. Lalu di bagian residual kita checklist Durbin-Watson, klik continue. Lalu kita klik save. Di bagian residual kita checklist unstandardized. Karena kan mau muncul nilai res 1, kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini outputnya, lihat dari model summary terdapat nilai Durbin-Watson, terdapat 1,072.
Nah, selanjutnya mencari tabel dari DW itu sendiri. Rumusnya K titik koma N, yang mana K itu adalah jumlah variabel independen. Nah, ini untuk variabel independennya ada dua, X1 dan X2. Nah, untuk N atau N besar yaitu adalah jumlah sampel yang dikirakan. Di sini ada 12. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel DW itu sendiri. Nah, di sini K sama dengan 12, sama dengan 2. Nah, untuk N sama dengan 12. Didapat nilai DL terdapat nilai 0,8122 dan untuk nilai DU 1,5794. Nah, untuk pengambilan keputusannya, nah ini misal jika Durbin Wesson terletak di antara DL atau DU atau di antara. Nah, tadi kan yang dinilai tabel DW untuk yang nilai DL kan sebesar 0,8122. Nah, untuk DW lebih besar dari DL, yaitu 1,072. Untuk DU-nya lebih besar dari DW, yaitu 1,5794. Nah, jadi dapat disimpulkan tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, setelah itu karena kita sudah menyimpulkan kalau data tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, maka dapat mengatasinya dengan uji Ramtes. Nah, lanjut ke pengujiannya dengan cara klik Analyze. Klik Non-Parametric Test, klik Legasi Dialog, klik Runs. Kita masukin Unstandardized Residual, kita klik OK. Nah, ini udah ada nih outputnya. Nah, selanjutnya dasar pengambilan keputusan untuk uji Ramtes. Kita lihat dari nilai asumsi tutel. Nah, yang mana di sini diperoleh nilai asumsi tutelnya 0,762. Nah, yaitu kan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi. Sekian penjelaskan tentang penyembuhan autokorelasi mengenai uji Ramtes. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.